Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Apa kabarnya? Baik-baik. Semoga para petani di Indonesia diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses budidaya pertaniannya dan diberikan hasil yang maksimal. Dan di kesempatan kali ini, di sore kali ini kan kawan, kita berada di lahan tanaman cabai, ya, dimana tanaman cabai ini ya usianya sudah kurang lebih 2 minggu lebih ya untuk tanamannya, dan ini menunjukkan tanaman sudah mulai adaptif meskipun ada beberapa tanaman yang kurang adaptif seperti kayak gini ya, dan rata-rata tanaman sudah mulai menghijau kayak gini. Dan alhamdulillahnya kondisi tanaman dalam kondisi yang baik dan sehat. Dari keseluruhan tanaman yang kita amati kondisinya baik dan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kan kawan ya, dalam budidaya tanaman pastinya ada kunci tersendiri yang harus kita perhatikan dalam membudidayakan tanaman, entah itu tanaman cabai, entah itu tanaman padi ya, ataupun jagung, kacang dan sebagainya. Ada salah satu kunci dalam proses budidaya tanaman, yaitu kuncinya adalah kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah pastinya akan sangat berpengaruh sekali dalam proses budidaya tanaman, karena kaitannya nanti terhadap proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Tanah yang subur pastinya akan memberikan efek yang optimal bagi tanaman. Semakin subur tanahnya, semakin subur pula tanamannya. Nah, kuncinya ada di situ kan kawan. Jadi dalam budidaya tanaman ya, apapun kondisinya, pastikan dalam membudidayakan perlakukanlah tanah sebaik mungkin agar tanah tersebut bisa subur. Nah, tanah yang subur itu menurut cara pandang kami ya kawan-kawan, tanah yang subur adalah tanah yang mampu memberikan kondisi yang optimal bagi tanaman. Nah, dan kondisi yang optimal itu yang paling pokok dan paling penting adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman dan menyediakan media perak bagi tanaman agar perakalan bisa tumbuh dan berkembang secara bagus ya. Jadi kalau akar tanaman itu tumbuh dan berkembang secara bagus, insya Allah tanamannya juga akan bagus pula. Dan akar yang tumbuh dan berkembang yang bagus itu pastinya ada unsur hara yang tersedia di situ secara maksimal dan optimal pula kawan-kawan, semacam itu. Nah, untuk meningkatkan kesuburan tanah pastinya ada trik-trik tersendiri ya dalam melakukan peningkatan kesuburan tanah ya, khususnya pada tanaman cabai yang kita sedang budidayakan ini. Jadi dalam proses budidaya tanaman cabai semacam ini, kita melakukan peningkatan kesuburan tanah dengan cara pemberian pupuk organik padat ya, seperti pupuk kandang, lalu pupuk kompos, bokasi ya, yang jelas yang sifatnya organik kawan-kawan, tidak kimiawi banget lah intinya. Pada intinya kita berikan ya, lahan budidaya itu kita berikan pupuk organik. Mengapa kita menyarankan pupuk organik itu diberikan pada lahan sebagai pupuk dasar? Karena pupuk organik itu sendiri akan memiliki peranan penting ya kan kawan di tanah, di mana pupuk organik bisa memperbaiki sifat fisik tanah, sifat kimiawi tanah, dan biologi tanah. Selain itu juga pupuk organik itu sifatnya jangka panjang ya. Dia tidak merusak lingkungan dan efek jangka panjangnya cukup bagus. Semakin lama kita menggunakan pupuk organik, semakin membaik pula lahan kita, semacam itu. Dan pupuk organik
yang kita pergunakan biasanya adalah pupuk organik dari kandang domba dan kandang ayam kawan-kawan. Tapi kami lebih dominan ke kandang domba ya. Pupuk organik limbah dari domba-domba yang kita kita ternakkan. Nah, itu kita pergunakan sebagai pupuk dasar dalam proses budidaya tanaman apapun yang kita lakukan. Entah itu padi, jagung, ataupun cabai semacam ini. Kita berikan setiap penanaman, kita berikan. Dan hasilnya luar biasa sekali, ada peningkatan dan ada perbaikan lahan yang cukup membagus ya, tambah bagus, dan yang jelas lahannya kuat lah kan kawan, jika ditanami tanaman budidaya semacam ini kan kawan ya, secara terus menerus dan berkelanjutan semacam itu. Nah, pupuk organik itu sendiri ya kan kawan, itu cocok sekali bagi tanah-tanah yang modelnya kayak gini kan kawan ya. Jadi ini tanah model bekas persawahan ya. Ini tepatnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kalau diberi pupuk organik cukup bagus kan kawan. Ya, pupuk kandang semacam itu. Dan hasilnya kemarin sudah terbukti untuk tanaman padi kemarin kita menghasilkan, hasilnya meningkat. Lalu untuk tanaman timun ya, setelah ditanami padi langsung dilanjutkan dengan timun ya, itu pun hasilnya juga luar biasa bagus sekali kan kawan ya. Kalau di lahan ini kemarin kita budidaya tanaman cabai ya, alhamdulillah untuk hasil awalan budidaya tanaman cabai hasilnya bagus. Lalu setelah cabai kita susuli dengan tanaman kacang panjang ya, kan bisa lihat video sebelumnya, itu hasilnya juga bagus pula, menguntungkan. Bahkan tanamannya saking besarnya ini tajuk kayak gini tidak kuat kan, karena apa? Karena lahannya subur sekali, cocok sekali untuk tanaman kacang ya. Dan untuk tanaman cabai kemarin hasilnya maksimal sekali kan kawan. Dan kemarin ya kita memperoleh untung yang luar biasa sekali di lahan ini. Nah, mengapa kita lakukan hal semacam itu? Karena pastinya kita merasakan sendiri ya efek dari pemberian pupuk organik di lahan. Ya, kalau kalian lihat story di lahan ini, sebenarnya lahan ini adalah lahan yang dulunya dibudidayakan padi kan kawan. Dibudidayakan padi dengan perlakuan secara konvensional tanpa adanya perlakuan secara organik ya. Jadi pemberian pupuk kimia secara terus menerus. Tapi kemarin pada awal perombakan ya, awal kita melakukan budidaya di sini ya, yang sebelumnya dibudidayakan padi secara terus menerus dengan penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, hasilnya lama kelamaan kita melihat ada penurunan. Tapi kemarin kita membudidayakan padi, kita tambahkan dengan pupuk organik, lalu kita tanami cabai, kita tambahkan pupuk organik, tanami kacang, kita tambahkan pupuk organik. Hasilnya lama kelamaan membaik kawan-kawan ya, membaik dan sangat-sangat menguntungkan bagi kita sebagai seorang petani semacam itu. Nah, karena pupuk tersebut sifatnya organik ya, tapi kalau untuk efeknya tidak bisa dirasakan secara langsung ya, jadi ini mungkin salah satu kelemahannya ya dari pupuk organik, itu tidak secara langsung, beda dengan penggunaan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia mungkin 3 hari 4 hari bisa dirasakan ya, 1 minggu gitu sudah kerasa hasilnya bagaimana. Tapi kalau pupuk organik tidak bisa kayak gitu, harus konsistensi kita berikan ke lahan ya kan kawan, harus konsisten kita berikan ke lahan. Nanti hasil itu mengikuti kan kawan ya, hasil itu mengikuti ya, ada peningkatan secara terus menerus semacam itu kan kawan. Bahkan kalau kami dulu pernah ya untuk budidaya organik itu mungkin di tahun pertama, tahun kedua itu belum kerasa hasilnya.
Tapi nanti tahun ketiga, keempat itu mulai kerasa kawan-kawan ya, hasilnya tanaman itu bisa kondisinya sebesar tanaman yang dibudidayakan dengan penggunaan pupuk kimia. Padahal kita membudidayakan dengan penggunaan pupuk organik. Nah, kita belajar dari situ, kita terapkan di lahan kita ya, meskipun budidayanya semi organik di lahan ini, tapi dengan pemberian pupuk organik ternyata hasilnya selalu meningkat dan bagus, luar biasa sekali semacam itu. Dan ini pun kemarin ya, cabai ini dibudidayakan dengan teknik penggunaan pupuk yang murah-murah kawan-kawan ya. Jadi pupuknya itu tidak pupuk yang mahal banget, pupuk yang standar lah, murah-murah saja. Karena kita pelakukannya semi organik ya, dan kita merasakan hasil dari tanaman cabai yang diberikan pupuk organik ya, ternyata hasilnya luar biasa sekali, sangat-sangat menghasilkan dan menguntungkan. Nah, itu kawan-kawan kunci dari budidaya yang kita selama ini lakukan ya, agar dapat meningkatkan hasil dan eksis dalam pembudidayaannya ya. Selalu kita ikut sertakan ya pupuk organik ya, tidak hanya pupuk organik padat saja untuk lahan budidaya yang ini kan kawan, tapi pupuk organik cair pun kita berikan juga kan kawan ya, semacam itu. Tapi yang jelas yang paling pokok, paling wajib kami pupuk organik padat ya, berupa kotoran hewan domba selalu kita berikan dalam setiap budidayanya ya, agar kesuburan makin lama makin subur dan makin membaik. Nah, itu salah satu kunci yang bisa kita sharing kepada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah, manfaat, serta meninggalkan hal yang negatif dari apa yang saya ucapkan ini kawan-kawan ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.